Salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita semua. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jemaat Maha Tuhan, di sore hari ini kembali kita beribadah dalam perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Dengan penuh kasih, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita menghayati makna kematian Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan perjamuan kudus di perayaan hari Jumat Agung ini. Sesungguhnya demikianlah maksud kedatangan kami di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15 bagian B yang merupakan nats pembimbing. Supaya ku
Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, kalau di pagi hari kami boleh beribadah dalam rangka menghayati peristiwa kematian Kristus di hari Jumat Agung. Saat ini juga, ya Bapa, di sore hari ini, kami jemaat-Mu yang adalah sidi jemaat, mempersiapkan diri kami untuk menyatu dalam perjamuan kudus. Kami semua meyakini Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, ya Bapa di sorga, biarlah Engkau akan menuntun kami semua dengan firman-Mu. Di dalamnya kami akan baca, kami akan dengarkan dan renungkan, tetapi juga kami percaya dengan kuasa dan karya Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami. Kami akan wujudkan panggilan firman dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah pemberitaan firman-Mu saat ini jadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita membaca kembali dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-56. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Dengan perikop Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah.
dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih, para sidi jemaat yang sementara mempersiapkan diri, kita menyatu sebagai satu persekutuan jemaat keluarga Tuhan dalam meja perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Setelah selama 6 minggu masa sengsara, kita diperlengkapi, kita diingatkan, kita diarahkan dan diteguhkan untuk mengikuti Kristus di jalan sengsara, sambil kita diajak meninggalkan segala bentuk-bentuk kehidupan dalam kegelapan, dan kita layak untuk memikul salib, tapi juga kita layak untuk duduk di meja perjamuan Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang kita boleh alami. Pada saat ini, saudara-saudaraku, kembali saya mengajak kita untuk melihat dan memahami akan berita firman Tuhan dari kesaksian kitab Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-56 tentang kematian Yesus. Kita semua memahami bahwa kematian Kristus itu adalah untuk kita semua. Kematian Kristus diakibatkan karena kegelapan dosa manusia, pemberontakan dari manusia. Dan kematian Kristus justru memperdamaikan kembali antara Allah dan manusia. Nggak lewat Yesus Kristus, kita semua boleh menghampiri kekudusan hadirat Maha Tuhan. Dan lewat Kristus kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus adalah Anak Allah. Dan bukti bahwa Yesus sebagai Anak Allah, ketika Dia terpaku disalib di bukit Golgota, di saat-saat Dia menuju kepada kematiannya, alam telah memberi tanda. Pertama dikatakan kegelapan menutupi daerah itu. Alam dia bereaksi. Allah murka atas segala dosa-dosa manusia. Allah murka karena ketidaktaatan manusia,
karena ketidakdengar-dengaran manusia. Dan alam pun menyatakan berduka. Ketika seorang yang tidak berdosa dijadikan tumbal, harus tergantung di kayu salib menghadapi saat-saat kematiannya. Dan ketika Yesus mati, alam juga bereaksi. Terjadi gempa bumi, gunung-gunung dan bukit terbelah, menandakan bahwa dia yang mati itu bukanlah seorang penjahat, bukanlah seorang perampok, tetapi sesungguhnya yang mati itu adalah orang yang berkuasa di sorga dan di bumi. Adalah orang yang berkuasa atas kedahsyatan alam. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan. Eli, Eli, lama sabachthani. Seruan Yesus di kayu salib menggambarkan betapa luar biasanya pergumulan dan penderitaannya. Betapa luar biasa yang menjadi tanggungannya di kayu salib. Jeritan yang disampaikannya kepada bapaknya dalam bahasa Aram. Mengapa engkau meninggalkan aku? Terputus. Allah meninggalkan, membiarkan putra tunggalnya harus menderita, bahkan harus mati. Allah merelakan putra yang dikasihinya menjadi tumbal akibat dosa manusia. Di atas kayu salib Yesus bergumul dengan sendirian. Di atas kayu salib dia merasakan siksa yang luar biasa. Dan berserulah dia kepada Bapanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan seruan itu juga yang mengiringi kematiannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang luar biasa muncul ketika Yesus mati. Di ayatnya yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus, dia terbelah dua. Untuk menandakan bahwa lewat kematian Kristus, manusia kembali diperdamaikan dengan Allah. Lewat kematian Kristus, manusia dibolehkan menghadap hadirat Allah. Lewat kematian Kristus, umat manusia boleh mempersembahkan syukur langsung kepada Tuhan Allah. Tidak ada lagi yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan Allah Sang Pencipta. Tirai telah robek. Batas yang memisahkan telah robek. Allah kembali berkenan untuk menyapa manusia. Allah kembali berkenan untuk datang di tengah-tengah manusia, memberikan pengampunan dan menjadikan kita sebagai umat yang kudus. Kematian Kristus memberikan kebangkitan. Ketika Yesus mati, orang-orang kudus dia bangkit.
Kematian Kristus memberikan era baru. Dia turun ke dalam alam maut. Dia turun ke dunia orang mati. Dia turun ke dalam kegelapan. Dia mengalahkan semuanya itu. Dan orang-orang kudus yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan keyakinan kita sampai saat ini. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita juga menikmati karya kebangkitan itu. Dan hal terakhir yang muncul dari pembacaan kita saat ini, pengakuan. Ayatnya yang ke-54. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi di kayu salib, sampai pada kematian, muncullah pengakuan. Dari kepala pasukan, dari prajurit-prajurit yang pada awalnya mencercah Yesus, mencambuk Yesus, menghina dia, mengolok-olokkan dia, melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Dan ternyata peristiwa Bukit Golgota memberikan pengalaman yang luar biasa. Sehingga dari pribadi-pribadi yang tidak beriman kepada Kristus, diubah dan berubah menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan mengaku ia adalah anak Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa Bukit Golgota itulah diakonia agung Allah untuk kita manusia. Dia memberikan yang paling dia kasihi menjadi korban, menjadi penolong, menjadi penyelamat. Dia memberikan putra tunggalnya mati untuk memberi hidup kepada kita. Dia merelakan anak yang dia kasihi untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ketika kita semua menyatu sebagai keluarga-keluarga Tuhan dalam persiapan perjamuan kudus, yang pertama kita mau diingatkan tentang betapa luar biasanya kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita dalam berbagai beban-beban dan pergumulan. Tetapi Tuhan juga yang memanggil kita untuk turut serta dalam karya penyelamatan yang telah Dia lakukan dan sementara Dia lakukan. Tuhan memberikan kehidupan bagi kita lewat kematian putra tunggalnya. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga hidup yang Tuhan berikan ini. Kita lindungi hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Menjadi pribadi-pribadi umat Allah yang bertanggung jawab. Menjadi umat Allah yang mau melakukan tindakan-tindakan positif untuk menjaga kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Sambil kita meninggalkan segala bentuk kehidupan dalam aib dan celah. Tapi kita bangun kehidupan yang terus-menerus terarah kepada salib Kristus. Ketaatan, kesetiaan, keteguhan iman dalam menghadapi pergumulan. Dan di samping itu juga mengajak kepada kita. Allah yang rela berdiakonia bagi kita. Kita juga terpanggil untuk mewujudkan kehidupan yang mau berdiakonia. Kehidupan yang mau melihat pergumulan-pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita.
dalam konteks COVID-19 ini. Kita terpanggil sebagai satu persekutuan tubuh Kristus yang harus melihat kalau yang lain sakit, kita juga merasa sakit. Kalau yang lain menderita karena kekurangan makanan, kita juga menderita karena itu. Disinilah dibutuhkan komitmen iman kita. Kita bangun persekutuan yang kokoh, yang dimulai dari meja perjamuan kudus, masuk dalam kehidupan keluarga kita, dan keluar dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Tuhan Allah akan menolong kita, akan memampukan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk orang-orang yang kita kasihi, tapi juga untuk saudara-saudara kita, jemaat dan masyarakat. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11, ayatnya yang ke-23 sampai 26, mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh, telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak kita sama-sama berdiri. Mari kita mengaku iman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan berdoa umum, dan doa ini akan
diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di surga, dengan kasih dan kemurahan-Mu terciptalah persekutuan keluarga yang duduk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Sidi-sidi jemaat yang telah dipersiapkan dan diperlengkapi lewat minggu-minggu sengsara, sekarang ini bersedia untuk duduk di meja Tuhan dalam persekutuan tubuh Kristus. Terlebih dahulu Engkau telah meletakkan dasar firman-Mu, memberikan landasan kepada kami semua. Bagaimana kami diajak terus mengenal akan kasih dari Tuhan Allah, keagungan karya Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kami, yang rela mati untuk memperdamaikan kami kembali dengan Bapa di sorga, yang rela mati karena ketaatan kepada Bapa dan kasih-Nya kepada kami. Karena itu kami terus diajak bukan saja melihat, memahami, dan mengenal tentang kasih, tapi mewujudkan dalam panggilan hidup sehari-hari. Pengenalan tentang kasih dari Allah Bapa di sorga menghentar kami juga untuk mengasihi diri kami sendiri, keluarga, dan saudara-saudara kami. Amat terlebih bagi mereka yang membutuhkan pelayanan diakonia. Engkau telah terlebih dahulu berdiakonia dengan kami, memberikan putra tunggal-Mu, mengangkat kami dari jurang penderitaan pergumulan karena dosa. Dan sekarang ini Bapa, Engkau mengutus kami, jemaat-Mu, yang memiliki kelebihan-kelebihan, yang mampu untuk melakukan pelayanan diakonia. Kami percaya Bapa, apa yang Engkau katakan lewat firman, sebagai bentuk pengajaran Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Sampai saat ini Engkau masih tetap setia dengan kami. Engkau lihatlah kami semua. Yang sementara mempersiapkan diri kami untuk perjamuan kudus, tetapi juga dari berbagai beban-beban pergumulan kami, persoalan dan permasalahan kami. Biar Tuhan memberikan kelegaan kepada kami. Biar Tuhan menumbuhkan pengharapan bagi kami. Biar Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Layakan kami semua, ya Tuhan, duduk semeja sehidangan dengan Tuhan. Tahirkanlah kami semua, ya Bapa, dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hingga kami layak makan roti dan minum anggur di meja perjamuan Tuhan. Seluruh sidi jemaat yang mempersiapkan diri Tuhan kuduskan, Tuhan teguhkan.
pelayan-pelayan khusus-Mu yang melaksanakan tugas panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan teguhkan dan Tuhan berkati, termasuk yang ada di rumah gereja ini. Tuhan berkati semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah kami semua yang terus memohon pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu. Jauh-jauhkan kami Bapa dari pandemi COVID-19 ini. Dalam segala upaya, usaha kami terus bermohon, Tuhan lihat, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang berkuasa, menaklukkan segala kedahsyatan alam, berkuasa terhadap segala sakit penyakit yang ada. Biar kemurahan-Mu Bapa Engkau nyatakan bagi umat-Mu, gereja-Mu di dunia yang berdoa mohon pertolongan Tuhan di hari Jumat Agung ini. Kami percaya Engkau akan berkarya bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Segala persiapan kami untuk perjamuan Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Biar Engkau hadir bagi mereka yang bergumul karena sakit, karena lanjut usia, karena beban-beban kehidupan. Engkau Allah yang Maha Tahu dengan mereka. Kami semua yang ada di rumah Tuhan yang kudus ini, Tuhan berkenan jaga dan lindungi kami. Ketua-ketua Kompel Kabipra, penatua-penatua yang ada, baik penatua bapak, penatua ibu, penatua pemuda, penatua remaja dan penatua anak. Bersama dengan tim IT yang tak kenal lelah meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah untuk mengatur perlengkapan persiapan di rumah gereja. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalamnya ada kostor pegawai jemaat. Tuhan berkati kami semua yang hanya memohon kasih dan anugerah-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Syukur permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat Kepala Gereja yang mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari pedang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan dari Kidung Jemaat 170 kepala yang berdarah. Penuh dengan
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Saudara-saudara yang kekasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah,
minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah limpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 13. Tapi di sepanjang kehidupan kami, dalam segala situasi dan kondisi, kami terus diajak. Merupakan kemuliaan ketika Tuhan berkenan mengundang kami semua. Biar Bapa, apa yang terjadi ini menjadi pujian hormat hanya kepada Engkau jualah. Biarlah sidi-sidi jemaat yang telah melaksanakan perjamuan kudus di rumah itu boleh berkenan bagi Tuhan. Dan apa yang kami lakukan semuanya ini Bapa, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar jemaat-Mu semakin bertumbuh dalam kasih, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dan terbangun dalam kehidupan yang mau saling peduli satu dengan yang lain, yang mau saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga yang berkenan untuk melihat kerja pelayanan dari pelayan-pelayan khusus-Mu yang telah mengedarkan roti dan anggur bahkan sampul perjamuan. Engkau tolong kami hamba-hamba pelayan khusus dalam panggilan pelayanan, sekalipun diperhadapkan dengan situasi dan kondisi saat ini. Berkati seluruh rumah-rumah jemaat-Mu yang melaksanakan perjamuan kudus, baik sidi-sidi jemaat maupun warga jemaat yang belum menjadi sidi jemaat, yang mendengarkan dari pengeras suara dan sosial media ini.
Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami juga membawa persembahan-Mu kepada Engkau, sampul perjamuan kudus, dikuduskanlah kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang berdoa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Dijol juta, dijol juta. Dijol juta, dijol juta, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Dijol juta, tergantung Tuhan Yesus. Dijol juta, ditanggung siksa kami, supaya kami dapatlah rafirat serta damai. Ya Tuhan Yesus, darah-Mu tertumpah karena dosaku. Dijol juta, ditanggung siksa kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Demikianlah ibadah perjamuan kudus kita telah selesai. Tuhan Allah memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah perjamuan dalam rangka merayakan Jumat Agung Jemaat Petra Kinilo telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore.